Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para wakil kepala Mandua Kota Cilegon, yang saya hormati Kepala TU Mandua Kota Cilegon, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf TU Mandua Kota Cilegon, yang Bapak banggakan panitia Matsama tahun ajaran 2021-2020 yang mudah-mudahan senantiasa sukses menjalankan tugasnya dan sukses nanti menjadi orang-orang yang hebat ketika lulus dari Mandua Kota Cilegon. Dan yang Bapak banggakan para siswa dan siswi baru Mandua Kota Cilegon tahun ajaran 2021-2022. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini, tahun ini kita semua masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anak hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, saat sekarang ini Bapak diberikan tugas oleh teman-teman panitia atau kakak-kakak panitia untuk mengenalkan diri dengan judul lebih dekat dengan kepala madrasah. Yang pertama, perlu anak-anak ketahui bahwa Bapak diangkat menjadi kepala madrasah yaitu tahun 2014. Yang alhamdulillah saat ini berarti sudah hampir 7 tahun lebih. Untuk itu apa yang Bapak rasakan tentunya banyak sekali manis dan pahit serta keindahannya. Namun proses itu tentunya tidak demikian saja datang, akan tetapi Bapak juga mengalami proses-proses perkembangan ya. Tentunya Bapak akan mengenalkan terlebih dahulu siapa sih sesungguhnya Pak Muniruddin SAG MMPD itu. Yang pertama, Bapak adalah lahir di kampung, yaitu di Kampung Sumur Menjangan, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, yang pada saat itu adalah Kecamatan Pulau Merak. Sekarang sudah menjadi Kecamatan Grogol. Yaitu pada tahun 1972, yang lebih tepatnya adalah tanggal 4 bulan Februari tahun 1972, atau kurang lebih 50 tahun yang lalu. Bagaimana proses perkembangan, Bapak alhamdulillah bisa sekolah di sekolah dasar. Dulu enggak sekolah TK atau PAUD ya, atau RA. Dulu langsung masuk sekolah dasar. Kemudian sekolah ibtidaiyah. Sekolah dasarnya di Grogol 1, sekolah ibtidaiyahnya yaitu di Gunung Watu, ya, di dekat kuburan Waliullah Yusuf, yang biasanya kalau lebaran itu rame, banyak orang ziarah, dan kemudian di sana banyak juga orang yang berdagang.
Kemudian beranjak lulus dari SD, Bapak masuk ke SMP Negeri Pulau Merak, yang sekarang itu sudah tidak ada. Yang adanya sekarang adalah SMP Negeri 3. Namun Bapak adalah cikal bakal sekolah SMP Negeri Samangjaya. Karena pada waktu itu SMP itu cuma ada 2. Yang pertama adalah di Cilegon, yang kedua adalah di Pulau Merak ini. Sehingga peminatnya ngebludak, sehingga sampai menampung kelas sore hari, yang sekarang SMP itu menjadi SMP Samangjaya. Pada saat proses di SMP itu, Bapak tidak begitu enak-enak saja belajar ya, tapi pada saat itu pula Bapak sambil belajar mencari uang, yaitu di Pelabuhan Merak sebagai tukang sendir sepatu, sebagai pedagang salak, kemudian sebagai penjual kipas yang plastik yang harganya 250 perak waktu itu. Dan Bapak juga sempat menjadi pengambil uang koin di laut, jadi menyelam itu. Kalau anak-anak mau nyebrang ke Sumatera, biasanya ketika kapal sandar belum jalan, menyaksikan tuh anak-anak yang terjun dari kapal kemudian renang di laut sambil dilempari uang sama penumpang diambil. Itu Bapak pernah melakukan hal yang demikian. Sungguhnya semuanya itu Bapak rasakan amat sangat indah. Bapak tidak bisa berbicara dengan nikmat seperti ini kalau Bapak tidak mengalami. Dan itu proses. Kemudian setelah lulus dari SMP, Bapak melanjutkan ke Madrasah Aliyah Grem atau Al-Munawaroh. Ya, yang sekarang itu masih berdiri tapi bukan Madrasah Aliyah, sekarang itu adalah SMA. Nah, kemana madrasah aliyahnya? Madrasah aliyahnya adalah yang dijadikan negeri ini, yang sekarang menjadi Mandua Kota Cilegon ini. Jadi Bapak itu yang sesungguhnya alumni dari Mandua Kota Cilegon, cuma saat itu masih menjadi sekolah swasta. Ya, syukur alhamdulillah setelah Bapak masuk di Madrasah Aliyah itu, Bapak ganti profesi. Kalau dulu jualan di pelabuhan, ini ganti. Pada saat jadi siswa Madrasah Aliyah, Bapak jadi kenek mobil angkot jurusan Merak dan Cilegon. Pagi sekolah, jam 2 sampai malam itu Bapak kenek. Itu berjalan sampai 3 tahun, dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 jadi kenek mobil. Dan setelah itu Bapak kuliahnya juga masih tetap di daerah Banten, yaitu di Institut Agama Islam Banten, yaitu yang disingkat dengan IAIB ya. Dan pada saat Bapak kuliah itu ganti profesi lagi, ada 3 profesinya. Pada saat itu kuliahnya sore hari, maka pagi harinya Bapak belajar mengajar atau yang biasa disebut dengan honor, yaitu di Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Rawa Arum, yang dulu itu antara Madrasah Aliyah Sanawiyah Rawa Arum dan Madrasah Aliyah Pabuaran itu jadi satu. Jadi pada saat itu pecah, kemudian menjadi 2, yang pada akhirnya Bapak memilih mengajar di Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Pabuaran yang masuk di dalam itu. Itu paginya. Kemudian sorenya Bapak kuliah. Mulai jam 1 sampai jam 6 itu kuliah. Baru malam harinya Bapak menjadi sopir angkot. Karena lumayan, dan dulu masih jarang mobil itu. Jadi sopir itu dulu wah lumayan penghasilannya. Untuk mencari uang 100.000 dalam hitungan paling juga sekitar 3 jam itu sudah dapat itu ya.
Beda dengan sekarang. Sekarang orang-orangnya sudah pada punya motor sendiri, punya mobil sendiri. Jadi akhirnya mobil angkot itu kalau nggak ada anak sekolah kesusahan sekarang. Kasihan sopir-sopir angkot itu ya. Maka nanti anak-anak nih kalau kebetulan nanti naik mobil sopir angkot, ya sedikit dermawan lah. Kasihan sama sopir-sopir itu ya. Bapak juga teringat bagaimana susahnya menjadi sopir angkot dan bagaimana senangnya menjadi sopir angkot. Dan alhamdulillah tahun 1996 malam tahun 1997 Bapak menjadi sarjana. Selesailah di sidang skripsi itu pada saat itu. Alhamdulillah dengan gembiranya seorang sopir angkot menjadi sarjana pendidikan. Tapi di balik semua itu Bapak juga khawatir juga nih, nanti akan terkesan kepada masyarakat, oh sarjana kok jadi sopir angkot. Ini bahaya kalau sampai ada kesan seperti itu. Jangan-jangan nanti banyak orang yang tidak mau kuliah atau banyak orang yang tidak mau menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Namun sepanjang perjalanan itu Bapak selalu menanamkan prinsip bahwa harus menjalankan sholat dan harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip Bapak yang namanya sholat fardu itu adalah harga mati. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita harus melaksanakan. Sehingga anak-anak juga sekarang ini Bapak nitip harus demikian. Ditambah puasa Senin dan Kamis. Kenapa di Mandua Kota Cilegon itu mewajibkan anak-anaknya puasa Senin dan Kamis? Karena itu Bapak mengalami sendiri betapa istimewanya puasa Senin dan Kamis itu. Ya, Bapak dulu sebegitu capeknya dari kecil itu berupaya untuk selalu melaksanakan puasa Senin dan Kamis itu. Dan alhamdulillah ini berbuah manis. Nyatanya begitu tahun 97 itu lulus, kemudian ada pembukaan tes untuk jadi pegawai negeri. Alhamdulillah Bapak diterima sebagai pegawai negeri untuk menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langon yang sekarang itu menjadi Min 1 Kota Cilegon yang maju sekarang. Dulu ketika Bapak ngajar di sana, waduh, anak-anaknya pagi-pagi itu masih pada bau iler. Kemudian cukup terbatas ya jumlahnya. Cukup terbatas karena pada saat itu dilecehkan Min itu. Ya, Min itu dilecehkan karena kalah saing dengan SD. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi rebutan. Apa yang membuat jadi rebutan? Karena prestasinya terus naik. Sampai-sampai robotiknya aja Min itu menjadi tingkat ASEAN ya. Sehingga pada saat sekarang ini ketika dibuka untuk pendaftaran baru 2 jam sudah terpenuhi itu kuota Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Cilegon itu atau Min Langon itu. Demikian. Pada saat Bapak ngajar di sana 2 tahun, kemudian mutasilah ke Mandua Kota Cilegon. Bapak jadi guru di Mandua Kota Cilegon. Pada saat Bapak jadi guru, Bapak juga sempat menjabat sebagai wakil kepala bidang sarana prasarana, menjabat juga wakil kepala bidang humas ya, hubungan masyarakat, yang pada akhirnya singkat cerita Bapak ini merupakan orang yang ketiga menjabat kepala Madrasah Aliyah Negeri Mandua Kota Cilegon ini, yaitu dimulai tahun 2014. Saat sebelum itu, langkah yang pertama Bapak laksanakan adalah membuat mercusuar terlebih dahulu. Apa yang Bapak lakukan? Menanamkan kebersihan, kedisiplinan ya, terhadap guru, terhadap siswa. Yang pertama saat itu Bapak bangun hasil swadaya itu adalah aula yang sekarang nih dinikmati untuk acara-acara pertemuan kegiatan siswa
Bahkan kalau tidak ada kegiatan itu digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk para siswi ya, karena masjidnya tidak tertampung. Jadi melaksanakannya masjid untuk para siswa, sedangkan siswinya adalah di aula untuk melaksanakan sholat berjamaahnya. Jadi itu ya. Alhamdulillah tahun 2014 itu MAN 2 menjadi tenar. Dengan apa tenarnya? Ada salah satu anak tukang becak masuk ke ITB. Luar biasa tuh. Selalu muncul dalam berita ya. Yaitu Saudari Herayati yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi dosen di Untirta. Ini luar biasa. Dan saat itu mulailah dikenal MAN 2 Kota Cilegon. Terus berjalan dengan demikian, Bapak juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan ya dengan terkenalnya, dan alhamdulillah diiringi pula dengan prestasi-prestasi anak-anak yang lain ya, yang pada akhirnya puncaknya adalah banyak anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini, menyebar, ada di Sumatera, ada di Jogja, ada di Jawa Timur ya, banyak ya persebaran. Dan tidak ketinggalan pula ada juga yang di Banten, yaitu di UIN Banten ataupun di Untirta. Alhamdulillah anak-anak kita. Dan pada suatu waktu Bapak dipanggil oleh sang jenderal, yaitu Bapak Muldoko, yang sekarang menjadi staf ahli daripada kepresidenan. Kenapa Bapak dipanggil? Karena saat itu Bapak suruh membawa Herayati untuk menghadap beliau, dan kita ngobrol di kediaman beliau, di rumah beliau, panjang lebar tentang bagaimana prestasinya Hera sampai sebagus itu dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah juga Bapak dapat panggilan haji tahun 2017 sebelum terjadi corona. Waduh, kalau Bapak telat 2 tahun lagi aja, sekarang sudah susah nih berangkat haji. Alhamdulillah Bapak berangkat, dan di saat melaksanakan haji itu pula Bapak diberikan sebuah anugerah yang luar biasa, pembuktian bahwa Allah Maha Besar. Saat itu Bapak masih berada di tenda ya. Terus kemudian ada Menteri Agama Bapak Luman Hakim mengadakan peninjauan. Semua orang pada berburu ingin bertemu dengan Pak Menteri. Bapak dari dalam tenda itu berdoa, ya Allah, betapa bahagianya kalau saya dipertemukan oleh Pak Menteri dan bisa foto bersama. Gemeretes hati itu. Tiba-tiba Bapak keluar dari tenda, Pak Menteri sudah lewat, ada salah seorang yang sudah kakek-kakek memanggil Pak Menteri itu. Dipanggillah Pak Menteri itu. Pak Lukman, sini, tuh ada yang pengen foto. Wah, disitulah merinding, sampaikan pembuktian bahwa saat itu di tempat itu adalah tempat yang mustajab. Apa yang kita gemerenteskan dalam hati aja diijabah. Maka ada buktinya tuh nanti ya, di shot foto Bapak dengan Pak Menteri itu ada, foto Bapak dengan Pak Jenderal Muldoko juga ada ya. Itu sebuah kenangan. Inilah proses pada saat Bapak menjadi kepala madrasah. Kemudian Bapak juga ingin mengajak hiburan anak-anak, karena pada saat itu anak-anak mengalami kejenuhan, maka Bapak ajak tuh di acara UVC itu ya. Sampai pada akhirnya alhamdulillah anak juga senang dan riang gembira. Kenapa? Karena pada saat itu yang kita hadiri adalah acara yang live gitu. Ya, acara live, dan kita alhamdulillah bisa foto bersama dengan Deddy Kombuser. Kemudian kita juga bisa foto, itu belum ya, nanti kita ke acara ofisi dulu, kita bisa foto dengan Parto, dengan Denny ya, dengan yang lain. Dan satu waktu juga Hera itu prestasinya luar biasa di ITB itu, karena S1 dan S2 bisa ditempuh dengan 4 tahun. Sehingga pada saat itu masuklah Herayati itu dalam acara Hitam dan Putih, dan Bapak pun diundang.
pada akhirnya Bapak juga bisa foto bersama dengan Deddy Corbuzier itu. Hal yang lain, Bapak juga mengadakan penerobosan ya dalam rangka memajukan madrasah ini. 3 tahun yang lalu mengadakan kerjasama dengan Kampung Inggris, mengirim anak-anak ya, anak-anak untuk mengikuti program kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris selama 3 bulan. Dan alhamdulillah itu ada jumlahnya 56 anak yang insya Allah untuk conversation, untuk berbahasa antara teman dengan teman yang berbahasa Inggris itu cukup lumayan, cukup baik ya. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak juga nugasi kepada anak-anak ini untuk mengadakan pembelajaran kepada siswa-siswi SD atau SMP di rumahnya 5 orang sebagai bukti pengabdiannya dan direkam disetorkan kepada Bapak. Yang berikutnya adalah mengajak 3 teman sebayanya untuk belajar bahasa Inggris, itu juga direkam dan disetorkan kepada Bapak. Yang pada akhirnya di tahun ini Bapak pun menginginkan anak-anak Bapak tuh hebat-hebat berbahasa Inggris. Kenapa? Karena Bapak meyakini bahasa Inggris itu merupakan kebutuhan. Karena ini sudah global. Bagaimana anak-anak sudah bisa memegang dunia dalam genggaman, yaitu lewat HP. Begitu kita mengirim FB, ya langsung itu sedunia membaca. Dan sekarang yang namanya lamaran kerja dan lain sebagainya, pengumuman pekerjaan dan lain sebagainya, itu semua adalah lewat FB, itu yang disebut dengan media itu. Sehingga anak-anak ini harus mampu berbahasa dengan baik. Maka untuk tahun ini Bapak merencanakan ada istilah camp bahasa Inggris. Kenapa camp? Karena kita sudah punya asrama. Dan insya Allah nih nanti sedang dibangun 2 gedung lagi, unit lagi. Maka ini harus kita manfaatkan karena sudah punya asrama sendiri. Kalau dulu anak-anak yang dibawa ke Kampung Inggris ke Jawa Timur, nah sekarang orang Jawa Timurnya yang Bapak ajak ke sini untuk ngajarin anak-anak. Bagaimana sistemnya? Nanti akan kita bagi shift. Anak kelas 10 itu 3 bulan ngekos ataupun di asrama sambil bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Selesai 3 bulan, anak ini kembali ke kelas, ganti lagi. Anak yang lain 3 bulan lagi untuk belajar bahasa Inggris. Kelas 1 itu atau kelas 10 Bapak fokus anak-anak ini biar betul-betul menguasai ilmu pengetahuan, terutama penguasaan bahasa dengan yang lainnya. Kalau untuk di kelas 11 Bapak ingin memberikan pengetahuan praktek lapangan, maka di MAN 2 Kota Cilegon itu terobosan baru. Tahun ini kita telah mengadakan PKL. Yang akan kita tempati itu sekarang ini sudah berjalan adalah Mayofil ya. 15 orang itu bisa di sana 2 bulan atau 3 bulan. Belajar berkomunikasi, belajar bagaimana melayani, belajar bagaimana berdagang dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan menempatkan anak-anak yaitu di kantor-kantor kecamatan, di kantor-kantor kelurahan, di kantor-kantor urusan agama, dan di pengadilan, serta di Departemen Agama. Ini semua adalah dalam rangka melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang terampil, anak-anak yang memang tidak cengeng menghadapi kehidupan ini. Di kelas 12-nya baru Bapak akan melaksanakan fokus anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Maka ini akan kita bikinkan camp tentang pembelajaran atau kursus bagaimana proses bisa memasuki perguruan tinggi negeri itu. Syukur-syukur tahun ini mudah-mudahan ada yang bisa masuk ke UI, masuk ke UGM dan lain sebagainya. Dan bagi siswa yang fokus ingin mencari kerja, Bapak juga ingin melaksanakan kerjasama dengan Desnaker untuk mengadakan pelatihan bagi anak-anak yang ingin bekerja itu. Ya, jadi di Desnaker anak-anak untuk diadakan pelatihan yang pada akhirnya semua ini adalah upaya berusaha yang harus kita terus laksanakan. Dan kita juga terus membangun fasilitas. Dan alhamdulillah tahun ini kita telah beli kursi yang bagus untuk 2 kelas.
setiap tahun kita akan beli 2 kelas atau 3 kelas atau 4 kelas, biar pada akhirnya kursi-kursi yang ada di kelas MAN 2 Kota Cilegon adalah kursi-kursi yang nyaman, yang enak untuk dilaksanakan pembelajaran. Tapi kalau untuk program pembangunannya, alhamdulillah kita selalu mendapatkan bantuan dari pusat. Yang pertama tahun 2020 kita mendapatkan bantuan 4 miliar. Tahun 2021 ini kita mendapatkan bantuan 8 miliar. Dan tahun 2020 insya Allah mohon doanya, iringan doanya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pembangunan lab terpadu yang nilainya adalah 16 miliar. Di mana di sana kita akan membuat sebuah mercusuar. Di atasnya itu akan kita jadikan sebagai radio tempat penyiaran, kemudian yang sebagiannya lagi akan kita jadikan sebagai tempat teropong bintang untuk melihat datangnya bulan puasa dan akhir daripada bulan puasa, yang pada akhirnya MAN 2 insya Allah akan menjadi tempat wisata religi bagi masyarakat Kota Cilegon khususnya dan umumnya adalah masyarakat Indonesia. Ini harapan dan cita-cita, ini adalah mimpi. Maka mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak yang sudah menentukan pilihannya sekolah di MAN 2 Kota Cilegon, kalian menjadi orang-orang yang sukses mulia selalu. Kalian orang-orang yang bisa mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Kalian akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan negara yang kita cintai ini, yang pada akhirnya kalian akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Untuk itu, marilah dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, matsama tahun ajaran 2021 dan tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.